بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبسندكم متصل إلى الإمام الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40. Malam Jumat kemarin terlingkau ulun hadisnya yang ke-41. Harusnya hadis yang ke-40. Jadi kita buliki. Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Ada diriwayatkan dari Abdullah bin Umar atau yang disebut dengan Ibnu Umar. Nama beliau Abdullah. Dan sudah kita jelaskan tentang biografi beliau di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Beliau mengatakan qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kata beliau, dipegang. Dan ketika Rasulullah memegang pundak Abdullah bin Umar, itu menunjukkan bagaimana keseriusan apa yang ingin disampaikan dan menunjukkan kedekatan Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi Muhammad? Rasul mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Rasul mengatakan bahwasanya jadilah engkau kun fid dunya, jadilah engkau berada di dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan orang yang asing, seakan orang asing. Maksudnya kun fid dunya ay fi muddati igamatika biha, hendaklah engkau hidup di dunia selama engkau berada di dalamnya itu ka'annaka gharib, seperti orang yang asing. Maksudnya la tarkanu ilaiha, jangan pernah merasa nyaman di dalamnya, jangan pernah bersandar kepadanya, jangan pernah mencintainya. Karena li'annaka ala janahis safar minha ila watani igamatik, karena yang namanya orang asing senantiasa menunggu waktu kepulangannya menuju tempat tinggal yang sebenarnya, yaitu di negeri akhirah. Dan orang yang asing la yastagir fi daril ghurbah, orang yang asing tidak akan pernah merasa nyaman di tempat tinggalnya sementara. Akan tetapi orang asing senantiasa rindu untuk menuju tempat tinggal yang sebenarnya dan senantiasa menginginkan untuk kembali ke kampung halaman. Dan tidak ada manusia melainkan dia akan pulang ke kampung halamannya. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan bahagia insyaallah, amin ya rabbal alamin. Au abiru sabil, atau kalau engkau tidak mampu di sana membayangkan kehidupan di duniamu itu bagaikan gharib, orang yang asing, bukan domisilinya di sini, maka hiduplah engkau seperti orang yang abiru sabil,
yaitu seperti orang yang lewat di jalanan. Seperti orang yang lewat di jalanan. Nah, dari karenanya disebutkan bahwasanya oleh Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, dunia ini adalah qantarah. Dunia ini hanyalah sekedar bagaikan jembatan. Fa'buruha, lewatilah jembatan tersebut, wala tu'ammiruha, jangan membangun bangunan di atas jembatan, jangan. Artinya apa? Dunia ini adalah jembatan, maka yang namanya jembatan, ayo lewat di sana, jangan kita berhenti apalagi sampai membangun bangunan. Kalau ingin membangun sebuah bangunan, bangun nantinya di negeri akhirah. Kalau ingin membangun sebuah bangunan, maka bangunlah bangunan tersebut di tempat yang layak untuk dibangun. Dari karenanya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau bercerita bahwasanya amarani khalili sallallahu alaihi wasallam alla attakhidha minad dunya illa kamata'ir rakib. Saya diperintahkan, saya dianjurkan, kata Sayyidina Salman, oleh kekasihku. Siapa kekasihnya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar saya tidak mengambil dari kesenangan dunia, dari harta dunia, melainkan seperti persiapan keberangkatan orang yang ingin berangkat. Orang yang ingin berangkat 1 hari, 2 hari, 3 hari, dah kesenangan dunia. La ilaha illallah. Inilah kematian. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu an, ketika ada orang yang masuk ke rumah beliau, tidak ada melihat perabot-perabot rumah tangga, sampai ada yang bingung, sampai ada yang bertanya, ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Mana perabot rumah tangga? Kata beliau, innalana baitan nuwajjih ilaihi mata'ana. Saya punya tempat tinggal jauh, bukan di sini. Saya kumpulkan perabot saya di sana. Saya kumpulkan perabot saya di sana. Masya Allah. La ilaha illallah. Dari karenanya dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim At-Taimi. Al-Imam Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, syai'an qata'a anni ladzatad dunya. Ada 2 perkara yang memutuskan dariku segala kelezatan dan kesenangan dunia. Yang pertama, zikrul maut, ketika saya ingat dengan kematian. Dan yang kedua, al-wuquf baina yadayillahi azza wa jalla, ketika saya nantinya berdiri mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah saya lakukan di hadapan Allah. 2 perkara ini apabila saya ingat, maka 2 perkara ini memutuskan segala kelezatan dan kebahagiaan dunia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Dari karenanya kata Syekh Sahal bin Abdullah Tustari, beliau mengatakan tidak ada orang yang menginginkan kematian melainkan 3 golongan dari manusia. Ini 3 golongan manusia dia menginginkan akan kematian. Yang pertama, orang yang tidak punya ilmu pengetahuan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Dia kira kematian adalah akhir dari segala-galanya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian secara sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Semuanya dikembalikan kepada Allah. Bukan hanya sekedar dikembalikan, akan tetapi mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan. Ini kita berada di malam Jumat kedua di bulan Rabiul Awal. Gunakan malam-malam mulia, malam-malam istimewa, hadirnya kita di peringatan Maulid, minta sama Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Orang yang berkeinginan untuk mati adalah orang yang jahil, tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Yang kedua adalah rajulun yafirru min agdarillah.
biasanya orang yang menginginkan kematian adalah seseorang yang lari dari takdir Allah, tidak menerima ketentuan Allah. Masya Allah. Padahal apa yang sudah Allah tentukan itulah yang terbaik. Kita punya keinginan, Allah pun punya kehendak, dan tidak ada yang terjadi melainkan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan pernah terjadi. Wala haula wala quwwata illa billah. Jangan kita lari dari ketentuan Allah, jangan kita lari dari takdir Allah. Teruslah berprasangka baik, meskipun apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi cara kita untuk bisa berdamai dengan kenyataan yaitu dengan cara berprasangka baik kepada Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan wa kullu fi'lik jamil. Semua apapun yang dilakukan oleh Allah pasti mendatangkan keindahan. Hari ini kita tidak tahu hikmah apa yang terjadi di balik sesuatu tersebut, akan tetapi lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun akan datang baru kita mengetahui ternyata inilah hikmah yang terjadi di balik semua apa yang dulunya kita tidak menerimanya. Maka dari karena itu, cara agar kita bisa ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah husnudzan. Husnudzan, sangka baik. Nah, ujar bebuhannya tuh khair insyaallah. Bahasa kitanya bagus saja. Sandal ulun hilang, bagus saja. Sandal ulun pagat, bagus saja. Ulun kada dapat nasi bungkus, bagus saja. Orang pulang nang kawin, bagus saja. Pokoknya khair insyaallah. Bagus terus, kada ada nang kada bagus. Husnudzan, dua perbuatan, dua kebaikan yang nilainya itu sangat tinggi sehingga tidak ada kebaikan manapun yang mampu menandingi dari dua perkara tersebut. Yang pertama sangka baik lawan Allah, dan yang kedua sangka baik lawan hamba Allah. SMS kada dibalas surang, khair insyaallah, bagus jah. Kenapa jadi kada dibalas surang? Ma SMS hendak berhutang. Khair insyaallah. Jika ma SMS hendak membayar hutang, berangai dibalasi. Apalagi mun hendak meminta duit bedahulu. Tapi pulanglah orang ma SMS bujur-bujur aja, tapi ngalihai nangaran hati sudah kada baik, sangkaan pasti kada baik. Hati ini mun sudah kada baik, ngalihai sangkaan pasti kada baik. Bujuran tak? Orang toh tolakal nang kayak ini nah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tolak kini kalau mun orang tuh dasar kada bagus hatinya, napa guru tuh jah nampayakan cincin bener aja sedih itu aja. Napa guru tuh jah nampayakan jam bener aja. Ngalihai orang sudah terdahulunya kamera kada bagus. Befoto di bawah sini lampu sing nyarakan, kadap kedada, memoto habus fotonya, maka nang dipoto nang disalahkan, lain nang dipoto nang disalahkan. Kamera ikam kada bagus. Berapa megapiksel garang? Coba lihat di kamera buhan Sabilal mencoronong lihat no. Kenapa? Karena
kameranya juapang larang empun sorong umah begalang gata maka memiciknya kayak ini pulang nah kenapa aja kayak ini jadinya aja jangan disalahkan nang dipoto jangan disalahkan ruangannya tapi salahkan ikam sorong apa nang disalahkan kamera ikam jenisnya apa HP ikam mereknya napa sama di foto tuh sama nak krek foto sama cuma hasilnya berbeda kenapa jadi hasilnya berbeda merek HP-nya nang beda lain orangnya nang beda sama aja orangnya cuma ketika mereknya berbeda hasilnya pun tidak akan pernah sama. Nah orang kayak ini nah sampai akan jam bener guru tuh ujar kenapa wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa balighil mukhtarana min salatin wa salami ya Allahumma salli alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi dan dapat syafaat Nabi berata tuh sangka baik jalan Allah Ta'ala bagus ya khair insyaallah khair terus khair insyaallah jurang kini khair insyaallah khair terus tuh Pak barataan bagus kadade nang kada bagus sidin nang ampun aturan sidin maha muhsin sidin maha baik udah belajar untuk bisa berdamai dengan kenyataan sangka baik supaya kawa tadi berdamai dengan kenyataan diantaranya caranya adalah sangka baik hendak meninggal dalam keadaan husnul khatimah sangka baik aja ayo bagus aja insyaallah jangan sangka buruk lawan orang. Kenapa jadi sangka buruknya hatinya buruk? Kenapa jadi sangka jahat inya hatinya bepiga? Tahulah bepiga lah. Uma bepiga buruk lalu iya tadi julun lain orangnya nang tak salah kitanya nang bisik kameranya kada pas mun pas bagus saya hasilnya kamera no beselfie sama dia beselfie ngitung juga orangnya cuma hasilnya beda dan hati kita bersih berataan lah di samping sangka baik lawan Allah supaya kau menerima keadaan dan mampu berdamai dengan kenyataan perbanyak bersyukur dan mengucap kalimat pujian kepada Allah dalam keadaan apapun. Terus alhamdulillah, alhamdulillah terus. Nah itu, insya Allah mudahan kita kawa seberataan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah itu, ini jangan lari lagi dari takdir umma aja. Kada berduit lalu umma sakit benar kehidupan ini, ayuha beparak lawan Allah. Apalagi bulan Maulid ini saatnya. Hasyal karim yarudduhum
atsha wagad waradu wa aslul jud min dzal manba'i. Tidak mungkin ketika kita datang kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad bin Abdullah, Allah tolak kita dalam keadaan sia-sia dan tangan hampa. Hasyal karim, tidak mungkin. Sedangkan wasilah terbesar kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua ni nang ketiga ni jenang bagus nang hendak mati apa? Mustagun, yaitu adalah orang yang rindu kepada perjumpaan dengan Allah. Dari sinilah siapa yang memaknai, siapa yang mengartikan kematian adalah perjumpaan, maka hari kematian baginya adalah lebaran dan hari raya. Tapi siapa yang mengartikan kematian adalah perpisahan, maka kematian malapetaka dan siksaan baginya. Disinilah ketika Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detik-detik beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka istrinya mengatakan, wa karabah, wa karabah, kasihan Bilal, kasihan Bilal. Kemudian Sayyidina Bilal ketika mendengar istrinya mengasihani Bilal, Bilal mengatakan apa? Wa tarabah, wa tarabah. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya, alangkah lezatnya. Kematian bagi para pencinta adalah sesuatu yang indah dan nikmat. Padahal sakitnya luar biasa, tapi Bilal mengatakan wa tarabah, alangkah indahnya. Kenapa? Ghadan algal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Kenapa? Sebentar lagi melalui kematian ini saya akan berjumpa dengan orang-orang yang saya cintai. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Mudahan kita seberataan termasuk orang nang husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Imam Hatim Al-Asam, Al-Imam Hatim Al-Asam, hadzal imam, beliau mengatakan, man kharajat min darihi janazatun, siapapun yang pernah keluar dari rumahnya satu jenazah, walam ya'tabir laha, tapi dia tidak mengambil pembelajaran dari itu semua, lam yanfa'hu ilmun wala hikmatun wala mau'izatun, tidak akan memberikan manfaat kepada orang itu, baik ilmu yang dia dengar, hikmah yang dia dapatkan, atau nasihat yang dia hadiri. Tuh. Ada sudah nang meninggal di rumah tuh, ada garing-garingan sudah ada, kada mengambil pembelajaran dari itu, ilmu nang apa aja, nasihat nang kaya apa aja, hikmah nang kaya apa aja, kada harapan kawa mengambil manfaat orang tersebut. Kenapa? Karena sejatinya nasihat terbaik adalah kematian. Dari karena itulah Sayyidina Umar tertulis di cincin beliau, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, cukuplah kematian menjadi penasehat penting bagimu wahai Umar. Dan selamat kita seberataan insyaallah. La ilaha illallah. Dari karena itu Abdullah bin Umar ketika mendengar Rasul berpesan seperti itu sambil merangkul beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kalian memasuki waktu sore hari, jangan menunggu waktu pagi. Sore
Nengki ini nah malam Jumat, ayo jurang kita yuk bersalawatan kainah jajar malam Jumat nang akan datang. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, ketika engkau telah diberikan kesempatan untuk berada di waktu pagi, jangan pernah sekali-kali engkau menunda sampai datangnya sore hari. Tidak ada kebaikan di dalam penundaan amal dan ibadah kepada Allah. Kadada. Ayo jurang kita bermaulidan tempulu bulan maulid. Rasanya lain. Ayo bismillah kena jajar malam Jumat nang akan datang. Tentulah umur betamu malam Jumat nang akan datang. Tentulah bertemuan lawan malam Jumat nang akan datang. Yuk kita sembahyangan yuk aja. Kena dulu setumat lagi tuntung. Tentu garang panjang umur. Nah ini nih. Orang yang senantiasa ingat akan kematian, Allah akan muliakan orang tersebut dengan 3 kemuliaan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita seberataan. 1. Ta'jilut taubah, menyegerakan di dalam bertaubat. Udah mau laginya mengena-ngenakan. Kenapa? Kalau kopina datang Azrail sedangkan kita masih berlumur dengan dosa. Mudahan dosa kita diampuni Allah. 2. Allah berikan al-qanaa'ah wa qana'atul qalbi. Yang kedua adalah orang yang sering ingat dengan kematian, Allah berikan kekayaan yang sebenarnya. Apa? Sifat merasa cukup lawan nang ada. Alhamdulillah. Jurang cari lagi kadenya nyinigin belum kau mensyukuri, hendak mencari pulang lah. Cari lagi jurang, nyinigin belum tentu habis menuntungakan. Mun sampai umur. Nang ketiga, an-nasyat fil ibadah. Kemuliaan yang ketiga bagi mereka yang senantiasa ingat dengan kematian, di samping disegerakan bertaubat, kemudian orang tersebut merasa cukup dengan apa yang ada, yang ketiga adalah semangat dalam beribadah. Kenapa? Salat isya'nya, barangkali salat isya ini adalah salat isya terakhir saya. Maka dari karenanya Rasul sering mengatakan, sallu salatal muwaddi', salatlah kalian seperti salat orang yang sedang salat perpisahan. Coba lihat orang tawaf wada, tawaf perpisahan, melambaikan tangan ke arah Ka'bah. Melambaikan tangan ke arah Ka'bah bukan berarti itu adalah kepastian sebuah perpisahan. Perpisahan pasti akan datang, namun kita tidak ada yang tahu kapan perpisahan tersebut akan datang. Namun seandainya dipertemukan dengan bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, kembali untuk mengelilingi Ka'bah, otomatis energi dan tenaga tidak seperti ketika kita tawaf wada pada saat itu. Salat isya, bayangkan salat isya kita, barangkali ini isya terakhir bagi saya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat, tapi salat akan menjadi ringan bagi orang-orang yang mempunyai hati khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mempunyai khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat memang berat, akan tetapi bagi orang yang khusyuk, bagi orang yang hatinya mempunyai kekhusyuan, semuanya akan menjadi mudah. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai keyakinan bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, bahwa bagaimanapun mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah. Selalai apapun kita, sebanyak apapun maksiat kita, sejauh manapun kita lalai dari Allah, pada akhirnya tidak ada tempat kembali kita melainkan hanya kepada Allah. Mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jangan ditunda-tunda, jangan ketujuh menunda. La ilaha illallah. Wa khudh min sihhatika limaradik. Kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, pergunakanlah dengan beramal saleh waktu sehatmu sebelum datang nantinya masa sakitmu. Akan datang nantinya masa sakit. Tidak ada manusia yang terus sehat, tidak ada. Dari karenanya mumpung sehat, ayo rutin hadir majelis ta'lim, rajin Masya Allah maulid, rajin dalail. Kenapa? Karena apabila seseorang terbiasa di masa sehatnya untuk melakukan amal saleh, kemudian dia uzur dan tidak mampu lagi untuk melakukan amal yang dia istiqomahkan di masa sehatnya, Allah tetap menulis pahala seperti apa yang dia lakukan di masa sehatnya meskipun dia terbaring sakit di atas kasurnya. Syuf, lihat, rutin saban malam periannya hadir majelis. Suatu saat nangaran manusia ada aja garing, sakit lintuhut lah, sakit kepala lah, sakit telinga lah, sakit tenggorokan lah, sakit parut lah, macam-macam garing. Intinya garing. Kadang bulanan to garingnya, ada bulanan garingnya, mun akhir bulan garing, sakit kepala. Allah mudahan sehatan beratan. Tuh, apa jurun tadi? Apabila manusia terbiasa melakukan amal-amal baik, amal saleh ketika sehatnya, maka pahalanya tetap ditulis oleh Allah meskipun dia terbaring di atas kasurnya karena sakit. Apa dalilnya? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza maridal abdu aw safar, kataballahu ta'ala lahu minal ajri mithla ma kana ya'malu sahihan mugima. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Apabila seorang hamba sakit atau dia bepergian, maka Allah tulis baginya dari pahala seperti apa yang pernah dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia ada di kampung halamannya. Alangkah pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita istiqomah barata. Malam Jumat toh, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Saban malam Jumat rajin membaca, ada takananya wayahnya garing. Kayak apa aja canggihnya alat, nang kayak apa aja modernnya zaman, manusia makhluk Allah tidak akan pernah mampu menolak penyakit. Kawa garing pasti. Ada kawa, ada aja garingnya. Nah, mudahan sehatan berataan. Nah, nangaran garing ini pasti. Nang kaya apa anggaran kita itu kawa kayak apa anggaran kita itu bisa untuk nantinya kawa sabar dan kawa berdamai dengan kenyataan. Apa julun tadi? Nang pertama husnudzan, dan nang kedua banyaki bersyukur kepada Allah.
sangka baik ja mungkin garing nih hendak mahapusakan dosaku. Sakit batisna memicik kalandau. Jakanya limbah dipicik keluar intan bagus juga nah. Picik sakit batis kayak itu pangmun sudah tua. Jakanya kadada garing toh lawan kadada bemamatian saku sombong benar kita nih. Cuma nangaran ada mati, ada garing, lalu nah ya sedikitlah menunduk ke bawah, jangan terlalu sombong. Nah, tuha umur 60 masih hijak ada mengaruan kelakuan. Kayak apa? Makanya pian ulun tuh ada sebagian pengajian ulun nang hadir orangnya maaf ada tuh sebagian pengajian ulun nang hadir sidin duduk di atas kursi ulun bapasan lawan sidin jangan baampih tarusakan jangan pernah supan guru aja orang kada nang bakursinya ulunya nang bakursi jangan harusnya nang supan nang kada kawa datang ulun melihat orang bakursi gitu nak keingatan di Masjidil Haram keingatan di Mekah keingatan di Madinah keingatan di Tarim kenapa nang kaya apa aja uyuhnya datang ke masjid Allahu Akbar nang kaya apa aja uzurnya tetap datang walaupun duduk di atas kursi mendengarkan pengajian kenapa itulah manfaat umur yang Allah berikan. Apa disupanakan? Harusnya nang supan, nang kadada bisi garing, nang kadada bisi sakit, kadada aaritan, maka santai di rumah. Mendengar live streaming guru, nah ambil berokok ditiupakannya, kasihan guru palak. Asa palak. Ditiupakannya kukus rokok ka anu, ka layar. Ya. Palak batuk. Hah? Jangan baampih terusakan kenapa? Semakin pian lapah pahajiai, semakin pian lapah mahajiai, duduk di waktu itu semakin besar pahalanya. Ayo tampulu. Harusnya nang supan itu kita sidin nang kada tapi kawa lagi masih memaksakan diri untuk duduk di atas kursi, sedangkan kita kenapa? Meisi sop pija koler, meisi sop, makan sop makam, meisi sop tuh bilang kulir benar. Tong juga kamu sikit gulai daripada kadang kamu sikit ya. Ja, ada apa-apa, salah pian aja. Dan bagus dia berataan. Bahkan itu jokolnya bagus terus, bujur bagus terus. Cuma ini nah ibadah majui. Nah, jangan menunda lagi. Kena aja jar malam Jumat nang akan datang jangan. Jangan. Kalau kopina no santai di rumah sambil mengopi beti harapan no. Kena makan Indomie. Makanan guru aja. Makan hasil itu. Allah, dan kita bahagia dunia wal akhirat. Untungnya. Tapi munnya haratan sehat kada tahu-tahu ba amal waktu garing, wah saya tekan ulun dah ke pengajian. Waktu sehat nina. Malam Jumat dalailan, malam Jumat burdahan, malam macam-macam ada terus kegiatan tanggaring orangnya. Atau orangnya aratan ada gawian kah atau lagi bepergian kah jaka sidin ada toh hadir sidin iya tuh dapat pahala aja masih sidin untungnya inilah harusnya kita mampu mempergunakan umur dan kesempatan yang Allah berikan. Dan yang terakhir wa min hayatika limautik gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Pada intinya pakai ilmu tampulu. Malam ini di mana peringatan hadir, gencangi makan sanggup plastik bedahulu di kantong. Tampulu sarwan.
60 pakai ilmu ujar tuan rumahnya, makan ija mun masih ada besisa bawa bulik ke depan aja sidin. Himung. Kenapa jadi himung? Karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farahi bi maulidikal azimi muharrama. Adhan. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. عجبا لقوم يزعمون ضلالة. Sungguh sangat mengherankan sekelompok manusia yang mereka mengira bahwasanya ungkapan kegembiraan dengan merayakan kelahiran Nabi Muhammad adalah sesuatu yang menyesatkan. Farahi bi maulidikal azimi muharrama. Kegembiraan yang saya rasakan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad diharamkan oleh mereka. Wa yarawna jahlan anna dzalika bid'ah. Mereka mengatakan karena atas dasar ketidaktahuannya bahwasanya itu adalah sesuatu yang bid'ah. Wa tathuru thawratuhum idza ma aqdama. Mereka sangat tidak senang ketika datang bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illam nu'azzim sayyidad dunya faman. Kalau bukan Nabi Muhammad yang kita agungkan, lantas siapa lagi yang kita muliakan? Mudahan kita dapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tampulu hidup. Fastabiqul khairat. Berlombalah untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila
maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo berlomba. Berlomba untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya itu bagaikan langit dan bumi, yang semua itu disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Dan ketika kita berinfak, ketika kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk mengungkapkan kegembiraan kita atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan keberkahan di dalam rezeki kita. Lihat Sayyidatuna Halimah sebelum kehadiran Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan beliau dan kehidupan masyarakat di Bani Sa'ad. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad, kehidupan yang tadinya kering menjadi hijau, yang tadinya tandus menjadi berair, yang tadinya kering menjadi basah. Kenapa? Karena kehadiran Nabi Muhammad akan selalu membawa keberkahan. Kehadiran Nabi Muhammad akan selalu menjadikan apa yang ada di sekitar menjadi barokah. Mudah-mudahan kita seberataan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa, orang yang mampu menahan emosi dan amarahnya dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Mudahan kita termasuk orang yang gemar melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ayo gunakan umur, pakai ilmu tampulu. Pengantenan hari Ahad ini, masya Allah. Ujar yang laki lawan nang bini jangan bemasak di rumah, kita ke pengantin aja. Ikam bawa wadah kosong, kalau pina ada lebihan. Masya Allah. Sarwan bawa plastik. Allahu Akbar, masya Allah. Nah, jurang kenapa jadi kukut bana? Tampulu. Jurang kalau pinang itu ada, biar kena dipilihi sampai di rumah. Kenapa kita hidup kadang kayak itu? Ayo jurang lah kasih. Bah gampang aja hidup nih mun kawatu muda poya-poya, kaya tuha kaya raya, mati masuk surga. Itu kehendak nang itu tuh. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ibadahnya apabila maka masa muda ni juga na pemuda-pemuda nang hadiran ni na masa muda ni juga nang luar biasa haratan nang kayak ini nyamanannya di rumah micik HP main game lain sebagainya, kawa duduk di majelis, kawa bermaulitan.
Allahumma salli alaihi. Wujud talama ashku gharami ya nural wujud dawa unadiyati ya ma'dinal jud wa unadiyati ya ma'dinal jud. Yang satu mengungkapkan kerinduan kepada Nabi Muhammad dengan derayan linangan air mata. Yang satu pemuda juga, tapi mengungkapkan kerinduan dengan seseorang yang tidak pantas untuk dirindukan. Ada orang yang layak dan pantas dirindukan. Ada orang yang tidak layak untuk dirindukan. Ini pemuda, Masya Allah. Talama ashku gharami ya nural wujud. Udah lama kecintaan ini rindu kepada engkau, wahai Rasul, nural wujud, yang cahayanya bersinar di alam semesta ini dengan linangan air mata. Memang pantas untuk dirindukan. Syuf, pemuda seperti ini. Allah, mudahan kau ziarah ke makam Nabi Muhammad. Tampulu malam Jumat malam ini, ayo. Ayo tampulu hidup, bismillah. Jangan kekena-kena. Tampulu diundang orang. Makanan banyak, kukut, undangnya kukut juga. Tulang-tulangnya dikukut gue jurang, tulang tuh Pak Haji, tulang kena dipilih di rumah aja Siden. Biar aja dulu memilih di sini, bagi supan ban aja Siden. Wah, kukutnya, ya Allah, hibak kantong gamis sini nah. Makasih banyak Pak Haji lah, jamin tarela, banyak mana ambil. Amun nang ampun rumah meijinakan ayuha, tapi mun ampun rumah kada meijinakan, jangan sekali-kali hendak membawa bulik. Kada boleh. Aqua sebutinggin mun tuan rumahnya kada meijinakan, jangan bapak dah Pak Haji aqualah. Jadi ambil sedusan kada apa juga. Amun sin mau cepi sedusan jangan disalah jurakan. Makasih banyak ulun. Jangan itu sidin basa-basi aja. Siapa orang yang paling pintar ya Rasulullah? Orang yang paling pintar kata Nabi Muhammad, orang yang paling sering mengingat kematian dan orang yang paling indah dalam mempersiapkan kematian tersebut. Makanya sering ulun menyampaikan, kematian tidak perlu ditakutkan, kematian tidak perlu dicemaskan, kematian tidak perlu dikhawatirkan. Namun yang perlu ditakutkan, yang sangat perlu kita cemaskan dan kita khawatirkan, bekal apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut.